Perempuan pertama yang diciptakan Allah adalah Hawa. Tapi Hawa bukan hanya sekedar perempuan pertama, dialah manusia pertama yang merasakan perpisahan, penyesalan, dan kesepian yang begitu dalam. Hawa hidup di surga, tempat yang penuh kedamaian dan keindahan. Ia dikelilingi cahaya, bersama para malaikat, dan hidup berdampingan dengan Nabi Adam. Namun suatu hari, sebuah bisikan halus menggoda mereka, dan dari situlah segalanya berubah. Satu kesalahan kecil membuat Hawa dan Adam harus turun ke bumi, meninggalkan surga yang damai. Ketika ia tersadar, Hawa sudah berada di bumi yang luas dan sunyi. Di bawah teriknya matahari Jeddah, jauh dari Nabi Adam, ia berjuang sendirian. Setiap hari ia berdoa, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya kembali dengan suaminya. Ia menyesali kesalahannya, memohon ampun dan berjanji akan memperbaikinya. Namun, semua berawal dari satu hal, satu pohon di surga yang mengubah segalanya. Pohon itulah yang menjadi awal dari perjalanan panjang manusia di bumi. Tapi, apa sebenarnya makna dari pohon itu? Beberapa orang percaya sebelum Hawa diciptakan ada perempuan lain bernama Lilith. Tapi, benarkah begitu? Apa sebenarnya pandangan Islam tentang kisah ini dan dari mana asal cerita tentang Lilith itu muncul? Di balik berbagai versi yang beredar, Islam punya penjelasan yang jelas dan berbeda. Nah, di video kali ini kita akan menelusuri sisi lain dari kisah Hawa, sisi yang jarang dibahas. Bukan hanya tentang bagaimana ia diciptakan, tapi juga tentang perasaannya, penyesalannya, dan perjuangan batinnya sebagai manusia pertama yang merasakan kesepian dan kehilangan. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan, dan ia adalah makhluk paling mulia yang Allah ciptakan pada waktu itu. Allah menciptakannya dari tanah, lalu meniupkan ke dalam dirinya ruhnya. Adam tinggal di surga yang penuh keindahan, pepohonan hijau, sungai-sungai jernih, cahaya yang menenangkan. Namun, di tengah keindahan itu, Adam merasa sepi. Semua makhluk diciptakan berpasangan dan hidup berdampingan, tetapi Adam tidak punya teman untuk diajak berbicara atau berbagi perasaan. Rasa kesepian itu mulai tumbuh dalam hatinya, dan tentu saja Allah mengetahui perasaan itu. Maka Allah pun memutuskan untuk menciptakan seorang pendamping bagi Adam. Namun, sebelum itu, Allah ingin Adam benar-benar merasakan arti kesepian, agar ia tahu betapa berharganya kehadiran seorang teman. Bahkan di surga, rasa kesepian bisa menjadi perasaan yang sangat kuat. Dan setelah Adam benar-benar merasakannya, Allah pun memutuskan untuk memberinya seseorang yang bisa menemaninya. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Adam tertidur sangat lelap. Tidurnya kali ini bukan tidur biasa, tapi awal dari salah satu keajaiban penciptaan terbesar. Saat Adam terlelap dengan tenang, Allah mengambil satu tulang rusuk dari sisi kanannya. Dari tulang itulah, sebuah keajaiban baru mulai terbentuk. Langkah demi langkah dengan kekuasaan Allah, tulang itu menjadi hidup. Ia berubah menjadi seorang manusia, seorang wanita. Ketika Hawa membuka matanya untuk pertama kali, ia mendapati dirinya berada di taman surga yang menakjubkan. Ia menatap pepohonan hijau yang berkilau, langit biru yang luas tanpa batas, dan aliran sungai jernih yang menenangkan. Namun di tengah segala keindahan itu, ada satu hal yang paling menarik perhatiannya. Di sampingnya, Adam masih terlelap. Saat Hawa menatap Adam, ia merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Ia belum mengenalnya, tapi entah mengapa ia merasa seolah Adam adalah bagian dari dirinya. Perasaan itu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah dari Allah, bagian dari rahasia penciptaannya sendiri. Tak lama kemudian Adam membuka matanya, dan di hadapannya berdirilah makhluk paling indah yang pernah ia lihat, yaitu Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 189. Dialah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, lalu darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa tenang bersamanya. Ketika Adam memandang Hawa untuk pertama kalinya, hatinya dipenuhi kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Itu adalah tanda bahwa masa kesepiannya telah berakhir. Kini, ia tidak hanya menikmati keindahan surga, tapi juga memiliki teman hidup, seseorang yang diciptakan sejiwa dengannya. Namun muncul pertanyaan, mengapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana Hawa diciptakan. Yang pasti, penciptaannya adalah bagian dari rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dari satu jiwa, Allah bisa menciptakan dua hati yang saling melengkapi. Namun dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada para wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk." Sebagian ulama memahami hadis ini secara kiasan, bukan harfiah. Maksudnya, sifat perempuan diibaratkan seperti tulang rusuk, lembut dan perlu diperlakukan dengan penuh kasih, bukan kekerasan. Namun sebagian mufasir, seperti Imam At-Tabari, menjelaskan bahwa Hawa benar-benar diciptakan dari sebagian tubuh Nabi Adam, berdasarkan ayat, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya." Dalam tafsir At-Tabari, disebutkan bahwa ketika Adam hidup sendirian di surga, ia merasa sepi, maka Allah menidurkannya sejenak. Ketika ia terbangun, ia melihat seorang perempuan di sisinya. Adam pun bertanya, "Siapakah engkau?" Perempuan itu menjawab, "Aku seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Mengapa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau mendapatkan ketenangan bersamaku." Sejak saat itulah, Hawa menjadi pendamping pertama bagi Adam, membawa ketenangan dan kasih sayang di surga. Dan dari merekalah kisah seluruh umat manusia bermula. Hawa diciptakan dari salah satu bagian paling tersembunyi dan lembut dari tubuh Adam, tulang rusuknya yang ke-13. Tulang rusuk itu terletak di bagian dalam, terlindung oleh tubuh, melambangkan kelembutan, ketenangan, dan perlindungan. Karena itulah, Hawa diciptakan dengan sifat rendah hati, lembut, dan penuh kasih, agar dekat dengan suaminya dan menjadi sumber ketenangan baginya. Dan memang, sifat-sifat itu terlihat nyata dalam kehidupannya. Dan disinilah kita sampai pada momen paling penting dalam takdir manusia. Allah menempatkan Nabi Adam dan Hawa di surga, kehidupan yang sempurna, penuh dengan kenikmatan tanpa batas. Namun, Allah memberi mereka satu peringatan, jangan makan dari satu pohon tertentu. Itu bukan sekedar larangan, melainkan ujian untuk menunjukkan bahwa kebebasan manusia datang bersama tanggung jawab. Perintah ini adalah cara Allah untuk melihat apakah mereka akan tetap taat dan menjaga kedudukan mereka di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Lalu, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Allah mempersilakan mereka menikmati semua buah di surga, kapanpun, dari manapun mereka mau, tanpa khawatir akan habis. Namun di tengah kebebasan itu, Allah menetapkan satu batasan. Jangan mendekati pohon terlarang itu. Jika mereka melanggarnya, mereka akan termasuk orang-orang yang zalim, yakni mereka yang melampaui batas. Menariknya, ayat tersebut tidak mengatakan, jangan makan dari pohon itu, tetapi jangan mendekati pohon itu. Sebuah peringatan yang menunjukkan betapa seriusnya larangan tersebut. Di tengah taman surga yang damai, ketika para malaikat dan makhluk lain bersujud memuliakan kebesaran Allah, ada satu makhluk yang menolak ikut tunduk dalam ujian besar itu, iblis. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, kisah tentang penciptaan Adam dan kedudukannya yang istimewa dijelaskan bersama dengan reaksi iblis terhadap perintah Allah. "Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan kamu, kemudian kami membentuk tubuhmu. Lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iya, iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud.
Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunlah kamu darinya karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Keluarlah kamu darinya dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan para pengikutmu. Sejak saat itu, setan diusir dari hadapan Allah. Ia tidak lagi memiliki tempat di taman surga yang damai dan indah. Karena menolak sujud kepada manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, ia terkutuk untuk selamanya. Namun, iri hati dan kebencian terhadap manusia membuat hatinya semakin gelap. Diusir dari surga yang penuh kedamaian, membuatnya dipenuhi amarah yang menyala-nyala. Ia bertekad untuk merusak kebahagiaan Adam dan Hawa. Namun, ada satu masalah besar. Ia telah dilarang memasuki surga. Tapi di sanalah tipu dayanya dimulai. Setan memiliki kekuatan waswasa, kemampuan untuk membisikkan pikiran jahat ke dalam hati manusia. Ia bisa merasakan kelemahan terdalam dalam diri manusia, lalu mengacaukan pikiran mereka dengan bisikan halus yang menusuk hati. Dengan kemampuan itu, ia pun mendekati gerbang surga. Diam-diam, perlahan seperti suara dari kegelapan, setan menemukan Nabi Adam dan Hawa. Ia siap membuat langkah pertamanya untuk menghancurkan kedamaian mereka. Ia berdiri di dekat gerbang surga dan mulai berbisik dengan suara dingin dan licik. Pada awalnya, Nabi Adam dan Hawa berusaha untuk tidak mendengarkannya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas, jauhilah setan dan jangan tertipu oleh rayuannya. Namun bisikan itu terasa seperti angin lembut yang merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Aku memanggil kalian, bisik setan pelan. Mengapa kalian takut? Mendekatlah. Aku ingin memberitahu sebuah rahasia. Langkah demi langkah, Adam dan Hawa berjalan mendekati gerbang surga. Setan tersenyum licik dan kembali berbisik, aku tahu Tuhan kalian melarang kalian mendekati pohon itu. Tapi pernahkah kalian bertanya, mengapa? Karena jika kalian memakannya, kalian akan menjadi seperti malaikat. Kalian tidak akan mati. Kalian akan hidup abadi di surga, seperti makhluk yang dekat dengan Allah. Dalam surah Taha ayat 120, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tipu daya itu dengan sangat jelas. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, seraya berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Bisikan itu terus bergema di pikiran Adam dan Hawa. Mereka mulai ragu. Menjadi seperti malaikat, hidup selamanya di surga. Pikiran itu berputar dalam benak mereka. Setan telah menemukan titik lemahnya. Ia terus membisikkan kata-kata yang sama. Tuhan kalian hanya ingin mencegah kalian dari hal itu. Kalau kalian makan buah itu, kalian akan tetap di surga untuk selamanya. Perlahan, mata Adam dan Hawa menatap ke arah pohon terlarang itu. Buah yang tergantung di sana kini tampak begitu indah, seolah bercahaya dan menggoda mereka. Setan tersenyum puas. Ia tahu rencananya berhasil. Ia telah menanam benih waswasa, bisikan halus di hati mereka, lalu menyiraminya dengan keraguan dan keinginan. Lalu tibalah saat itu. Adam dan Hawa karena lupa sejenak akan perintah Allah memakan buah dari pohon yang terlarang. Rencana licik setan pun berhasil. Mereka akhirnya terusir dari surga. Namun disinilah Islam memberikan penjelasan yang berbeda.
Dalam beberapa agama lain, peristiwa ini dianggap sebagai dosa besar yang dilakukan oleh Adam. Tetapi dalam ajaran Islam, bukan demikian. Allah tidak menyebutnya sebagai dosa yang diwariskan, melainkan kelupaan manusia yang menjadi bagian dari fitrahnya. Dalam surah Taha ayat 115, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam dahulu, tetapi ia lupa, dan kami tidak mendapatinya mempunyai kemauan yang kuat." Awalnya, Adam dan Hawa menahan diri dari pohon itu, meskipun setan terus berusaha membisikkan godaan. Tapi perlahan, bisikan itu berubah menjadi keraguan dan pikiran yang halus. Mereka mulai merasa, mungkin pohon itu justru bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Hingga akhirnya, karena lupa sebentar, mereka memakan buah itu. Dan meskipun itu hanya karena lupa, tetap saja itu adalah sebuah kesalahan. Karena bagi manusia, lupa tidak selalu berarti bebas dari akibatnya. Pada titik ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Dikisahkan bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa pernah berdialog. Nabi Musa berkata kepada Adam, "Bukankah engkau yang telah melakukan kesalahan, sehingga menyebabkan manusia dikeluarkan dari surga dan hidup dalam penderitaan di bumi?" Nabi Adam menjawab, "Engkaulah yang telah Allah pilih untuk menerima wahyu dan berbicara langsung dengannya. Tapi apakah engkau menyalahkanku atas sesuatu yang telah Allah tetapkan untukku 40 tahun sebelum aku diciptakan?" Rasulullah bersabda, "Adam menjawab dengan benar, dan ia menang dalam perdebatan itu." Para ulama menjelaskan bahwa pertemuan ini terjadi di alam barzakh, alam ruh setelah kematian. Artinya, keduanya bertemu dalam keadaan rohani di langit setelah Nabi Musa wafat. Menurut sebagian ahli tafsir, dialog itu juga menegaskan makna firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa penempatan Adam di bumi bukan semata hukuman, melainkan bagian dari rencana Allah sejak awal penciptaan manusia, agar keturunannya menjadi khalifah, penjaga, dan pelaksana kehendak Allah di muka bumi. Kembali ke kisahnya, saat Adam dan Hawa memakan buah itu, suasana damai di surga tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, kesucian mereka lenyap. Sebelum memakan buah terlarang itu, Adam dan Hawa hidup dalam keadaan murni, polos, dan tanpa dosa, seperti anak kecil. Dalam bentuk yang Allah ciptakan untuk mereka di surga, mereka tidak memiliki kesadaran tentang aurat atau hal-hal yang memalukan. Mereka hidup dalam kemurnian sempurna, tanpa mengenal dosa maupun kejahatan. Namun, pada saat itu juga, sesuatu berubah dalam diri mereka. Pikiran yang tadinya bersih dan polos tiba-tiba dipenuhi kesadaran. Mereka mulai saling memperhatikan bagian tubuh yang sebelumnya tidak mereka pedulikan. Rasa malu yang belum pernah mereka rasakan kini muncul dalam hati mereka. Tindakan itu menunjukkan bahwa rasa malu adalah bagian alami dari fitrah manusia, dan ketelanjangan bertentangan dengan naluri moral manusia. Lalu terdengarlah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengguncang langit dan bumi. "Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Dan bukankah aku telah memperingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian?" Kata-kata itu menembus hati mereka. Rasa sesal yang dalam memenuhi dada. Mereka sadar, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu jelas. Namun mereka lengah terhadap bisikan halus setan. Dengan hati yang hancur, Adam dan Hawa segera memohon ampun kepada Allah. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi." Doa itu menjadi bukti cinta dan kesetiaan mereka kepada Allah. Meskipun telah berbuat salah, mereka tidak berpaling darinya, justru kembali dengan penuh penyesalan. Dan Allah, dengan kasih sayangnya menerima taubat mereka, sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Namun, keputusan Allah sudah ditetapkan. Mereka kini harus turun ke bumi, tempat baru bagi manusia, di mana kisah kehidupan benar-benar dimulai.
Itulah awal baru bagi umat manusia. Kehidupan di surga telah berakhir, dan perjalanan di bumi pun dimulai. Dunia kini menjadi tempat ujian, tempat perjuangan, dan tempat manusia menebus kesalahan dengan ketaatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Allah menurunkan Nabi Adam di daerah Serendip, yang kini dikenal sebagai Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di daerah Jeddah, di wilayah Arab. Keduanya hidup terpisah untuk waktu yang lama, sebuah ujian besar yang penuh rindu dan penyesalan. Masing-masing berdoa memohon ampun dan berharap agar Allah mempertemukan mereka kembali. Namun disinilah kisah Adam dan Hawa mulai berbeda antara ajaran Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam Taurat, kisah ini digambarkan dengan cara yang berbeda. Dalam kitab Kejadian pasal 3 disebutkan bahwa ular yang diidentikan dengan setan pertama kali menggoda Hawa, bukan Adam. Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, lalu memberikannya kepada suaminya, dan Adam pun memakannya. Teksnya berbunyi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Setelah itu, Tuhan murka dan menghukum mereka. Adam harus bekerja keras di tanah yang terkutuk, sedangkan Hawa dihukum dengan rasa sakit saat melahirkan dan berada di bawah kekuasaan suaminya. Kepada perempuan itu Allah berfirman, "Susah payahmu waktu mengandung akan kuperbanyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Dari kisah ini muncul pemahaman bahwa Hawa adalah pihak pertama yang tergoda dan menyebabkan kejatuhan manusia dari surga. Konsep ini kemudian berkembang dalam ajaran Kristen, terutama melalui ajaran Saint Augustine pada abad keempat Masehi. Ia memperkenalkan doktrin yang disebut original sin atau dosa asal. Menurutnya, dosa Adam dan Hawa diwariskan kepada seluruh manusia, sehingga setiap manusia lahir dalam keadaan berdosa, dan hanya bisa disucikan melalui baptisan. Karena kisah Taurat menempatkan Hawa sebagai penyebab awal pelanggaran, maka muncul pula keyakinan bahwa perempuan memiliki kelemahan spiritual dan moral yang lebih besar. Pandangan ini berpengaruh luas di dunia barat selama berabad-abad, bahkan melahirkan budaya yang menempatkan perempuan di posisi lebih rendah dibanding laki-laki. Sedangkan dalam Al-Quran, keduanya sama-sama tergoda oleh setan, bukan hanya Hawa. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 20-22 bahwa setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya hingga mereka bersama-sama memakan buah terlarang itu. Dengan kata lain, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyalahkan Hawa secara tunggal. Bahkan, ketika mereka sadar telah melakukan kesalahan, Adam dan Hawa sama-sama berdoa memohon ampun kepada Allah. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi." Ayat ini menunjukkan bahwa mereka berdua setara dalam kesalahan dan sama-sama tulus dalam penyesalan. Mereka tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi kembali kepada Allah dengan hati yang hancur dan penuh kerendahan. Dalam ajaran Islam, kisah ini tidak dianggap sebagai dosa besar, apalagi dosa asal. Islam menolak konsep bahwa manusia mewarisi dosa dari nenek moyangnya. Setiap jiwa hanya memikul tanggung jawab atas amalnya sendiri. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 15, "Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Bahkan, Allah memuliakan Nabi Adam setelah taubatnya diterima. Ia diangkat sebagai khalifah di bumi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Artinya, kejatuhan Adam bukanlah akhir, melainkan awal dari misi besar manusia sebagai khalifah, pemimpin dan penjaga bumi. Islam datang untuk meluruskan pandangan itu. Islam menegaskan bahwa Adam dan Hawa sama-sama manusia pertama yang dimuliakan Allah, bukan penyebab kehancuran,
tetapi justru simbol dari rahmat dan ampunan Allah. Mereka memang tergoda, tetapi kemudian bertaubat dengan tulus dan diampuni. Dari merekalah lahir umat manusia yang diberi akal, hati, dan kebebasan untuk memilih antara taat atau lalai. Keyakinan di luar Islam seringkali menyalahkan Hawa. Sebagian kelompok feminis kemudian mengangkat sosok perempuan lain sebagai simbol perlawanan, seorang tokoh bernama Lilith. Menurut kepercayaan mereka, Hawa bukanlah istri pertama Nabi Adam. Nama Lilith kini sering disebut, dan kisahnya berasal dari mitos kuno Yahudi. Dikisahkan Lilith dikatakan sebagai perempuan pertama yang diciptakan bersamaan dengan Adam, bahkan sebelum Hawa ada. Namun Lilith tidak digambarkan seperti perempuan biasa. Ia dianggap sebagai simbol kebebasan dan kemandirian. Dalam kepercayaan tersebut, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sedangkan Lilith diciptakan langsung dari tanah, sama seperti Adam. Karena merasa diciptakan secara setara, Lilith menolak tunduk kepada Adam. Ia ingin memiliki kedudukan yang sama dengannya. Ketika Adam mencoba memerintahnya, Lilith menghadapi pilihan sulit, tetap tinggal di taman surga tetapi harus patuh pada Adam, atau meninggalkan demi mempertahankan kebebasannya. Lilith akhirnya memilih yang kedua. Ia meninggalkan taman surga dan hidup di daerah dekat Laut Merah. Dikisahkan bahwa Allah mengutus para malaikat untuk membujuknya kembali, tetapi Lilith menolak, bahkan menolak perintah dari sang penciptanya sendiri. Setelah itu, Adam merasa kesepian dan meminta pendamping. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan Hawa. Dengan demikian, Hawa menggantikan posisi Lilith sebagai pasangan Adam. Namun seiring waktu, kisah pemberontakan Lilith berubah menjadi legenda. Orang-orang yang takut akan gangguan Lilith, terutama terhadap bayi, mengenakan jimat bertuliskan nama-nama malaikat yang dulu diutus untuk memanggilnya kembali. Menurut mitos tersebut, Lilith kemudian menjadi iri terhadap kebahagiaan Adam dan Hawa. Ia dikatakan berubah menjadi seekor ular dan menipu Hawa agar memakan buah terlarang, yang akhirnya menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Namun, kisah ini sama sekali tidak terdapat dalam Alkitab dan tidak diakui dalam ajaran Kristen. Begitu juga dalam Islam, tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis yang menyebut nama Lilith. Gagasan bahwa Lilith adalah istri pertama Adam hanyalah bagian dari mitologi Yahudi kuno. Namun, seperti telah disebutkan sebelumnya, Islam sepenuhnya menolak kisah tentang Lilith. Kini, mari kita kembali pada kisah besar yang benar-benar terjadi pada Hawa setelah diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan istrinya, Hawa, dari surga ke bumi pada hari yang sama mereka diciptakan, hari Jumat menjelang matahari terbenam. Ketika Hawa tiba di bumi, tubuhnya sangat tinggi menjulang. Sebagaimana Nabi Adam, kakinya berpijak di tanah, sementara kepalanya hampir menyentuh langit. Dalam keadaan yang begitu agung, ia masih dapat mendengar tasbih para malaikat, lantunan pujian yang memenuhi langit, dan mengingatkannya pada ketenangan surga. Suara itu membawa ketentraman dalam hatinya. Namun kemudian, Allah menurunkan tinggi tubuh Adam dan Hawa menjadi 60 hasta, atau sekitar 30 meter, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mendengar suara pujian para malaikat, dan hanya bisa mengenangnya dalam hati. Itulah awal dari ujian kehidupan di bumi. Hawa harus belajar bertahan di dunia yang keras dan asing, jauh dari kenyamanan surga. Ia diturunkan di tanah Jeddah, di wilayah Arab yang panas dan gersang. Di sanalah Hawa merasakan kesepian yang mendalam. Hanya dikelilingi hamparan tanah kosong tanpa kehidupan. Rasa rindu kepada Adam menyesakkan dadanya. Di surga dulu, segala kebutuhan terpenuhi tanpa usaha, dan kedamaian mengalir tanpa batas. Kini, ia harus menghadapi keheningan bumi yang sunyi, sebagai permulaan takdir baru umat manusia. Di tempat lain, jauh ribuan kilometer darinya, Nabi Adam juga merasakan hal yang sama. Ia sering berdoa dengan air mata, memohon ampunan untuk dirinya dan untuk istrinya. Mereka berdua tahu
dalam hati mereka yang paling dalam, perpisahan ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa pun menjalani hari-harinya di Jeddah dengan doa dan kesabaran. Sifatnya yang kuat membuatnya mampu bertahan. Kini ia harus bekerja keras untuk hidup, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di surga. Dengan bimbingan malaikat Jibril, Hawa belajar bagaimana bertahan di bumi. Ia menghadapi kerasnya alam, belajar menanam tumbuhan dan menjinakkan hewan. Walaupun perlahan ia mulai terbiasa dengan kehidupan di bumi, kerinduan pada surga dan pada Adam tidak pernah hilang dari hatinya. Setiap pagi, Hawa selalu berharap akan datangnya hari di mana ia bisa melihat Adam kembali. Meski mereka berdua telah berdoa berkali-kali untuk dipertemukan, doa itu belum juga dikabulkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi Adam berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, ampunilah aku demi kemuliaan Muhammad." Riwayat ini disebutkan oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dikisahkan bahwa setelah doa itu, Allah menerima tobat Adam. Lalu Allah berfirman, "Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui tentang Muhammad?" Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, ketika engkau memberi kehidupan pada jasadku, dan aku membuka mataku untuk pertama kali, aku melihat nama Muhammad tertulis di samping namamu. Maka aku tahu, dia pasti hamba yang paling engkau cintai." Lalu Allah berfirman, "Benar, wahai Adam, ia adalah hambaku yang paling aku cintai. Ia akan menjadi nabi terakhir dari keturunanmu. Demi dirinya, aku mengampunimu dan Hawa." Dan pada saat itulah, penantian panjang mereka berakhir. Pasangan manusia pertama itu akhirnya dipertemukan kembali di Gunung Arafah, tempat yang kelak menjadi simbol pengenalan dan pertemuan. Setelah pertemuan yang penuh haru itu, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Dengan penuh ketaatan, Adam pun berjalan menuju Mekah, menapaki perjalanan suci yang akan menjadi sejarah awal peradaban manusia. Menurut riwayat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan Akhbar Makkah karya Al-Azraqi, malaikat Jibril menunjukkan kepada Nabi Adam lokasi Ka'bah. Di tempat itu, Adam dan Jibril bersama-sama meletakkan fondasi bangunan suci tersebut. Setiap batu yang diangkat menjadi simbol ketaatan, setiap langkah menjadi saksi ketulusan penghambaan. Adam membangun Ka'bah dengan penuh rasa haru, karena ia tahu, inilah rumah pertama di bumi yang akan menjadi pusat ibadah dan arah sujud seluruh umat manusia. Setelah Ka'bah berdiri, Allah mengajarkan kepadanya tata cara tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, sebagai tanda kepasrahan dan pengagungan kepada Sang Pencipta. Itulah tawaf pertama dalam sejarah manusia. Ibadah yang kelak akan terus dilakukan oleh umat dari generasi ke generasi hingga hari ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam mulai rusak dan hilang tertutup tanah akibat banjir besar di masa Nabi Nuh. Bertahun-tahun lamanya, jejaknya menghilang dari pandangan manusia. Hingga ribuan tahun kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail untuk membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang dahulu diletakkan oleh Nabi Adam. Disinilah benang merah sejarah itu tersambung. Apa yang dimulai oleh Nabi Adam sebagai simbol awal penghambaan, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol keikhlasan dan pengorbanan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat kembali batu demi batu dengan tangan mereka sendiri, sambil berdoa penuh harap, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nah, sekarang kita kembali ke kisah Adam dan Hawa. Setelah membangun Ka'bah, kehidupan keduanya di bumi pun terus berlanjut dengan cerita yang penuh makna. Sebagian riwayat menyebut mereka tinggal di wilayah Syam untuk sementara waktu, sementara yang lain mengatakan mereka tetap di sekitar Mekah. Namun dimanapun mereka berada, dari merekalah awal kehidupan manusia bermula. Hawa menjadi ibu pertama seluruh umat manusia, dan dari rahimnya lahir generasi demi generasi yang memenuhi bumi hingga kini. Sebagai ibu dari seluruh umat manusia, Hawa memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan keturunan manusia di bumi. Babak baru dalam sejarah manusia pun dimulai. Tanah tempat mereka hidup menjadi saksi awal berkembangnya manusia.
Dengan izin dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hawa melahirkan sebanyak 21 kali. Dalam 20 kelahiran pertama, setiap kali ia melahirkan anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak-anak itu menjadi tunas pertama keluarga manusia di bumi. Namun pada kelahiran ke-21, sesuatu yang berbeda terjadi. Kali ini, hanya satu bayi laki-laki yang lahir, yaitu Nabi Syits. Anak ini merupakan karunia besar dari Allah untuk Adam dan Hawa. Syits kelak akan menjadi penerus keturunan manusia dan diangkat sebagai seorang nabi yang membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Namun, sejarah manusia tidak hanya diwarnai dengan keindahan. Salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam hidup Hawa datang dari tragedi yang terjadi di antara anak-anaknya sendiri. Perselisihan antara Qabil dan Habil berujung pada pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Hawa merasakan luka terdalam yang bisa dialami seorang ibu. Ia harus mengubur salah satu anaknya, sementara yang lain tersesat dalam kejahatan. Kesedihan itu begitu berat hingga Adam dan Hawa berduka selama 100 tahun, meratapi kehilangan anak-anak mereka. Bertahun-tahun pun berlalu. Menurut beberapa riwayat, Nabi Adam hidup hingga usia 2000 tahun. Sementara Hawa wafat 40 tahun setelahnya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bukti pasti di mana Hawa dimakamkan. Namun banyak riwayat menyebut bahwa ia meninggal di dekat Mekah dan dimakamkan di pemakaman Jannat Al-Mu'alla. Ada pula keyakinan lain yang mengatakan bahwa makamnya berada di Sri Lanka dalam sebuah kuburan besar bersebelahan dengan Nabi Adam. Namun, peristiwa paling menyedihkan dalam hidup Hawa adalah ketika kedua putranya, Qabil dan Habil, bertengkar hingga salah satu membunuh yang lain. Saat itu mungkin menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. Tragedi itu bukan hanya membawa duka bagi Hawa, tapi juga menjadi awal kesedihan bagi seluruh umat manusia. Sayangnya, dunia yang dulu menyaksikan air mata Hawa, hingga kini belum juga menemukan kedamaian. Sekarang, di bumi ini hidup sekitar 8 miliar manusia. Semuanya adalah anak cucu Hawa. Tapi seperti pertikaian Qabil dan Habil, sejarah manusia tetap dipenuhi perang, konflik antar saudara, dan darah orang tak bersalah yang terus tertumpah. Setiap hari, ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban dari pertikaian yang tak berkesudahan. Jika Hawa masih hidup hari ini, mungkin hatinya akan hancur melihat keadaan manusia yang saling membunuh satu sama lain. Ia pasti tidak sanggup menahan sedihnya melihat anak cucunya terjerumus dalam kebencian dan kezaliman. Namun sayangnya, banyak dari kita justru memilih diam. Padahal Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa yang berusaha menghentikan kezaliman, maka kezaliman itu tidak akan menimpanya." Maka meskipun kita tidak mampu mengubah segalanya, setidaknya mari kita bersuara menentang ketidakadilan. Karena bila kita terus diam, bukan tidak mungkin nasib yang sama suatu hari akan menimpa kita. Dan demikianlah kisah Hawa, ibu dari seluruh umat manusia. Dari dirinya lahirlah kehidupan, cinta, dan juga air mata. Ia pernah jatuh, lalu bangkit. Ia pernah salah, lalu bertobat. Dan dari kelembutan hatinya, kita belajar arti sejati dari penyesalan dan kasih sayang. Setiap langkah kita hari ini, sejatinya masih membawa jejak dari kisah itu. Kisah tentang dua manusia pertama yang pernah berdiri di bumi, menatap langit, dan berjanji akan tetap setia kepada Tuhannya. Maka setiap kali kita menatap Ka'bah, atau sekedar memandang langit malam yang sunyi, ingatlah, di sanalah dulu Adam dan Hawa pernah berdiri. Bukan sebagai malaikat, tapi sebagai manusia yang belajar mencintai, memaafkan, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.